warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita bisa bertatap maya di sini ya. Meskipun kita bertatap maya lewat layar, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya atau tidak mengurangi pentingnya acara technical meeting untuk kegiatan EduFair yang akan kita laksanakan di tanggal 15 Desember 2025 mendatang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada universitas-universitas ataupun perwakilannya yang telah hadir di Zoom Meet ini ya. Sebelum saya mulai, saya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu ya. Kalau lihat di agenda itu kurang lebih terdapat 19 universitas ya. Ada Advan Globaling. Selamat pagi Bapak. Ibu, Oh iya, dengan Ibu. Boleh apabila tidak berkeberatan dan kebetulan sedang tidak ada kegiatan, boleh Ibu dan Bapak on cam ya, biar lebih mendekatkan. Oh ini Mbak Nabila, oh ini Bapak siapa Pak Robi, oh ini Bu Nurna, ini Bu Eis begitu ya. Biar nanti di sana pada saat pelaksanaan kita tidak canggung lagi. Apabila memang memungkinkan, boleh on cam ya Ibu dan Bapak. Oke, baik selanjutnya dari UTB ya, perwakilannya oleh Mbak Nabila. Apa kabar Mbak Nabila? pagi Ibu, kabar baik. Alhamdulillah Mbak Nabila ya. Maaf Ibu, izin tidak bisa on cam ya karena ada kegiatan. Oh, ada kegiatan. Oke, siap. Nggak apa-apa, Mbak Nabila. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, Mbak Pelani Febriani ya. Betul ya, dari Iya betul Ibu. Dari Politeknik Islam Islam. Bandung. Oh iya, oke. Iya. Izin juga Ibu nggak on cam lagi Iya, ada nggak apa-apa. kegiatan. Nggak apa-apa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya, Mbak Pelani. Selanjutnya, Mbak Ajeng ya, dari FISIP Unpas. Iya, betul Ibu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak Ajeng. Ini kebetulan yang ikutnya FISIP ya, Mbak, dari Unpas. Atau Iya, betul semuanya Ibu. FISIP? Kebetulan kami dari Visip Unpasnya aja Ibu. Oh, yang FT tahun kemarin FT Ibu yang ikut sama FEB kalau tidak salah. Gantian mungkin ya. Oh iya, iya. Kebetulan kami dari Visip Unpas, tapi nanti paling dari fakultas-fakultas yang lain biasanya suka nitip informasi aja Oh gitu. iya, siap, siap. Terima kasih Bu Ajeng. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya Bu Dwina ya. Selamat pagi Bu Dwina. Halo Ibu, selamat Kanata pagi. ya. Iya, Iya, terima iya kasih Ibu. sudah hadir ya Bu Dwina. Iya Ibu, dengan senang hati. Terima kasih juga Ibu. Iya, baik. Selanjutnya ada Bu Reisa Arianti ya, dari Arianti. Iya Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Raisa. Lalu ada Pak Bagus juga ya. Pak Bagus, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Baik-baik, Bu. Iya, baik. Terima kasih nih Bapak. Iya, baik Ibu dan Bapak yang berbahagia. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita akan membicarakan hal penting yang berkaitan dengan kita semua tentunya ya. Tentunya di acara EduFair SMA Negeri 1 Bojong Soang yang bekerja sama dengan universitas-universitas hebat nih yang ada di sini semuanya. Baik, Ibu dan Bapak, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah ada Ibu dan Bapak? Sudah Sudah. ada Bu. Sudah Bu. Ya, Sudah. baik. Baik, Ibu dan Bapak,
Insya Allah di beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan EduFair di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Kami ucapkan selamat datang Ibu dan Bapak di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Dan kita semuanya tentunya saat ini sedang bersiap ya, bersiap untuk segala hal. Tentunya bersiap untuk memajukan pendidikan kita juga. Makanya kenapa kita adakan EduFair, makanya kenapa universitas-universitas juga bekerja sama dengan kami, sekolah-sekolah tingkat menengah atas ya ataupun menengah kejuruan untuk melaksanakan EduFair, tentunya kita ada hajat besar, hajat besarnya yaitu sesuai dengan undang-undang ya mengenai pendidikan nasional. Nah, Ibu dan Bapak, tentunya semua kegiatan pasti ada latar belakangnya. Nah, termasuk kami di sini di acara EduFair, eh, terutama untuk tahun ini, kami mencoba untuk melakukan EduFair Education and Inspiration in the Classroom, Ibu dan Bapak. Kenapa di classroom? Karena kami ingin mencoba untuk hadir sebagai solusi revolusioner. Tiap tahun kami mengadakan gebiar acara di luar, Ibu dan Bapak ya. Nah, kami ingin mencoba mengubah ruang kelas menjadi zona konsultasi karir yang personal dan eksklusif, Ibu dan Bapak. Kenapa kami ingin membuat ruang kelas menjadi zona konsultasi karir? Jadi diharapkan tidak adanya lagi yang namanya sekat personal dan eksklusif, Ibu dan Bapak gitu ya. Jadi kami ingin ada proses AHA gitu ya, ada proses dalam diri anak setelah anak itu mendapatkan berbagai informasi ya, berbagai pengetahuan dari mentornya. Dalam hal ini mentornya adalah universitas yang akan hadir di kelas-kelas kami. Mereka menemukan apa yang harus saya pilih. Mereka menemukan, oh ini kelebihan dari universitas-universitas yang ada di hadapan saya. Nah, dan tentunya nanti setelah anak menemukan momen AHA gitu ya, dari informasi yang Bapak Ibu sampaikan, nanti setiap siswa dapat melakukan pilihan karir. Jadi bukan hanya lagi tebakan acak, bukan hanya lagi teman saya masuk ke Unpas, teman saya masuk ke Politeknik Asih Islam, teman saya masuk ke Arianti gitu. Karena teman saya banyak ke sini, ya udah saya ikut-ikutan. Tidak lagi seperti itu, tapi anak-anak betul-betul ada eksplorasi mendalam dalam dirinya dan benar-benar terarah sehingga nanti yang tentunya mengarahkan kan dari universitas-universitas, dari ibu dan bapak yang nanti akan diberikan satu ruangan kelas khusus yang eksklusif yang tentunya nanti sifatnya personal gitu ya. Jadi antara siswa dengan universitas dengan berbagai programnya dapat diketahui A sampai Z-nya. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, tujuannya supaya personal dan mendalam. Kami ingin ruang kelas ini menyediakan berbagai macam hal sehingga anak itu dapat menemukan potensi dirinya dan dapat memastikan siswa itu mengambil jalur pendidikan yang sesuai. Nah, kalau selama ini kita gebiar di luar itu juga bagus memang, hanya terkadang banyak masukan dari universitas, kami tidak bisa menyampaikan eh, apa secara lebih detail. Kenapa? Karena memang mungkin tidak terdengar, mungkin ada ke distract, mungkin karena banyak anak-anaknya jadi kurang fokus. Nah, tujuannya diadakan di ruang-ruang kelas, mudah-mudahan nanti akses eksklusif itu didapatkan gitu untuk para siswa kami dan tentunya siswa kami itu sebagai calon mahasiswa terbaik di Universitas Ibu dan Bapak. Nah, nanti Ibu dan Bapak juga tentunya dapat mengungkapkan berbagai keunggulan kampus. Jadi Ibu dan Bapak memiliki keunggulan apa itu bisa tersampaikan dengan baik dan mudah-mudahan tersampaikannya lebih mendalam lagi dan tentunya pastinya akan berdampak. Nah, lalu termasuk universitas-universitas yang memiliki program khusus, entah itu beasiswa atau apa, itu akan tersampaikan dengan baik karena mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam, pertanyaan-pertanyaan lebih private dari siswa kami kepada universitas. Begitu ya Ibu dan Bapak. Nah, untuk pelaksanaannya kita sudah mengetahui semua. Untuk pelaksanaannya kita lakukan di hari Senin ya tanggal 15 Desember mulai jam 7 Ibu dan Bapak. Jadi diharapkan universitas itu bisa datang di jam 6.30 karena sesuai dengan
instruksi KDM ya Ibu dan Bapak sudah tahu bahwa kami itu menyelenggarakan persekolahan sejak 6.30. Itu ya 6.30 kami sudah ada di sekolah. Silahkan Ibu dan Bapak dari universitas bisa mempersiapkan dari sebelum jam 7. Kenapa kami mulai jam 7? Karena biar semua universitas bisa ada kesempatan untuk berbagi kepada para siswa di ruang kelasnya masing-masing dan mungkin nanti bisa menyeting kelasnya gitu ya. Dan nanti untuk waktunya akan kita lakukan di sesi satu dan sesi 2. Jadi insya Allah semuanya akan kebagian Ibu dan Bapak ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak silahkan dipersiapkan rombongannya mungkin ya. Kalau misalkan memang ada rombongan, kalau misalkan Bu di saya agak kekurangan nih karena di dalam satu hari edufairnya ada di berbagai tempat, tidak apa-apa Ibu dan Bapak. Satu atau dua orang pun sebetulnya itu sangat cukup gitu ya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada siswa kami. Nah, ini untuk rundown acaranya ya Ibu dan Bapak, terdapat sesi pagi dan sesi siang gitu. Dan untuk sesi pagi betul kami mulai dari jam 7 Ibu dan Bapak gitu. Jadi apabila Ibu dan Bapak tepat hadir di jam 7 tentunya untuk mempersiapkan segala sesuatunya berarti akan kepotong gitu ya. Gimana sih Dufer ya? Ya, berarti Ibu dan Bapak diupayakan bisa hadir sebelum jam itu, di sebelum jam 7 untuk sesi pagi. Jadi jam Kayak 7 sampai sepuluh empat kayak puluh kemarin Ibu mana dan sih Bapak. SMA 27 moving class, moving class. Ya, dan untuk sesi 2 dilaksanakan dari jam 10.40 sampai jam 14.55 atau tepatnya sampai jam 3 sore Ibu dan Bapak ya. Nah, untuk kelas-kelasnya kami terdiri dari 9 kelas Ibu dan Bapak. Ada kelas 12 Avicenna 1, 12 Avicenna 2, 12 Algo 1, Algo 2, Aristoteles 1, Aristoteles 2, Plato 1, Plato 2, dan kelas Bloom, Ibu dan Bapak. Jadi nanti pada saat Universitas Ibu dan Bapak sudah memberikan pengetahuan kepada satu kelas, nanti akan ada moving class. Yang moving classnya itu siswa kami, Ibu dan Bapak. Jadi jangan khawatir, Ibu dan Bapak jika ingin men-set tempatnya, silakan di-set sejak pagi. Biasanya kan suka ada universitas yang membawa TV gitu ya. Lalu ingin penampilan juga dari LCD-nya silahkan. Lalu mempersiapkan brosur dan lain sebagainya, mangga. Dan nanti untuk waktu moving class-nya itu sudah diatur oleh panitia kami gitu ya, dari panitia guru, wali kelas, dan juga dari para siswa kami. Jadi mudah-mudahan untuk proses pemasukan dan pengeluarannya itu dia tidak lama, hanya 5 menit gitu. Diharapkan seperti itu. Silahkan nanti Ibu dan Bapak dari universitas untuk mempersiapkan daftar hadir dan lain sebagainya. Meskipun untuk daftar hadir jangan khawatir, Ibu dan Bapak semuanya pasti mendapatkan data siswa. Seperti itu ya. Ini untuk waktunya ya dari jam 7 sampai 7.20, lalu selanjutnya 7.25 sampai 7.45 dan seterusnya sampai 10.40. Nah, untuk universitas yang sesi pagi berarti berakhir di 10.40. Nah, sebelum memulai acara itu boleh untuk sebelum keberangkatan ke kelas, Ibu dan Bapak boleh mempersiapkan segala sesuatunya di ruang BK. Nah, karena memang ini pagi sekali gitu ya, Ibu dan Bapak boleh mempersiapkan sejak hari sebelumnya gitu ya. Tapi sih biasanya jarang-jarang ya, biasanya memang membawa dari pagi berbagai peralatannya dan itu boleh dititipkan di ruang BK dan selesai di 10.40 atau kurang lebih jam 11 gitu Ibu dan Bapak. Dan untuk universitas yang kebagian di sesi siang ya, di jam 11-nya berarti Ibu dan Bapak diharapkan hadir sejak jam 10 gitu. Kurang lebih seperti itu Ibu dan Bapak untuk persiapan gitu. Nah, itu Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan untuk rundown ya. Boleh nanti apabila yang ingin belum terlalu paham, boleh nanti ditanyakan di sesi tanya jawab ya Ibu dan Bapak. Nah, untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak, fasilitas apa sih yang didapat di EduFair kami, SMA Negeri 1 Bojongsoang? Nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan data khusus siswa kelas 12 tentunya. Kami juga sudah menawarkan kepada universitas apabila ingin mendapatkan data alumni gitu ya.
Itu boleh. Nanti silahkan menghubungi kami saja secara personal kontak ya Ibu dan Bapak. Dan untuk data khususnya tentunya terdiri dari jelas nama siswa dan kelas dan juga dengan alamat lengkap ya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak akan mendapatkan alamat lengkap siswa. Lalu juga yang terpenting itu adalah nomor handphone ya Ibu dan Bapak. Semoga memang nomor handphonenya nomor handphone yang bertahan karena Ibu dan Bapak tahu sendiri ya anak-anak itu kadang-kadang memang berubah-berubah. Tapi untuk alamat email tentunya tidak ya. Tentunya itu tetap biasanya seperti itu karena memang anak-anak kami itu kami arahkan mereka untuk membuat akun SNBP nanti ya. Akun SNBP itu mereka harus memiliki alamat email masing-masing yang menetap tentunya tidak berganti-ganti. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak nanti akan ada kelas khusus private yang itu mangga kelas itu Ibu dan Bapak yang modifikasi termasuk di dalamnya mau seperti apa bagaimana itu mangga. Tentunya para siswa juga nanti akan ditemani oleh para wali kelasnya gitu ya Ibu dan Bapak. Lalu Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan konsumsi dan makan siang. Kalau untuk makan siang itu 2 pak ya Ibu dan Bapak gitu ya akan Ibu dan Bapak dapatkan. Untuk yang sesi pagi dari jam 7 sampai jam 10.40. Selanjutnya sesi siangnya sampai jam 14.55. Oke, selanjutnya, nah apa saja yang harus dipersiapkan universitas? Nah tentunya saya yakin Ibu dan Bapak universitas yang sudah terbiasa untuk mengadakan edufair, tentunya Ibu dan Bapak sudah tahu ya apa aja yang harus dipersiapkan. Nah ini untuk melihat identitas Ibu dan Bapak juga gitu ya. Jadi untuk layout kelas, silahkan Ibu dan Bapak layout secara mandiri inginnya seperti apa bagusnya gitu. Karena memang universitas juga ada kreativitasnya masing-masing gitu ya. Ada yang memang saya harus pakai X banner, saya tidak usah, udah cukup dengan spanduk misalkan itu sih mangga. Lalu LCD-nya juga kan dipersiapkan oleh universitas masing-masing dan biasanya TV-nya termasuk speaker nih Ibu dan Bapak. Biasanya untuk speaker ini sifatnya bila perlu ya Ibu dan Bapak karena biasanya sih kalau untuk di area kelas biasanya tidak menggunakan speaker juga tidak apa-apa tapi biasanya memang untuk lebih kalau gaduh gitu ya untuk lebih memaksimalkan suara itu mau membawa speaker mangga. Lalu mungkin untuk siswanya nanti tentunya Ibu dan Bapak mempersiapkan brosur ya karena memang kemarin juga ditanya kami mempersiapkan brosur berapa tentunya untuk 9 kelas Ibu dan Bapak siswa kami itu kurang lebih ada 358 orang gitu ya. Jadi itu mangga kalau misalkan ingin dilebihkan untuk adik-adik kelasnya, adik-adik kelas-kelas 10 dan kelas 11 dan juga para guru tentunya yang hadir juga di sekolah. Termasuk pamflet ataupun buku ya biasanya suka ada juga ya buku-buku dari universitas silakan dipersiapkan. Nah, lalu untuk sekolahnya Ibu dan Bapak yang dipersiapkan mungkin nanti Ibu dan Bapak biasa kan suka memberikan pamflet yang besar ya, yang ukuran besar itu mangga juga dipersiapkan dan ini pamflet ini biasanya kami pajang di mading dan itu penting sekali ada gitu ya. Selain nanti biasanya dari universitas kan suka mengirim ini ya apa brosur digital atau pamflet digital itu silahkan sekali mangga banget gitu ya. Termasuk untuk pamflet yang di mading juga itu sebaiknya memang ada Ibu dan Bapak karena itu sangat berpengaruh untuk minimal untuk adik-adik kelasnya jadi tahu oh ini tuh Inaba tuh seperti ini, tempatnya di sini, lalu keunggulannya ini gitu ya. Nah, dan untuk selanjutnya, untuk sekolahnya boleh Ibu dan Bapak juga mempersiapkan merchandise ya untuk guru dan sekolah itu boleh sekali. Biasanya suka ada dari universitas juga yang memberikan merchandise ya berupa mungkin kalender atau apa saja mangga itu ya tidak tidak dipatok sih itu hanya mungkin memang untuk apa untuk lebih tahu bahwa program-programnya itu kan biasanya suka diberikan lewat apa gitu ya, lewat apa yang diberikan. Misalkan ya memang dari kalender biasanya kan informasi-informasi itu. Nah, itu mangga termasuk gift-gift yang akan diberikan. Biasanya kalau anak-anak itu ibu dan bapak senang dengan berbagai hadiah ya, hadiah kecil cuman kipas gitu. Tapi mereka tuh benar-benar yang mau daftar langsung sekarang kan ada juga ya universitas yang memang hari ini daftar langsung dapat hadiah kan seperti itu. Mangga sih itu mah strategi marketingnya masing-masing universitas, kreativitas masing-masing gitu ya. Lalu untuk komitmennya, komitmen EduFair kami buatkan Ibu dan Bapak
kita bisa menghargai waktu ya, menghargai waktu yang ada. Makanya barusan juga kita mulai di waktu jam 9 tepat gitu. Kami berusaha seperti itu agar Indonesia ini tidak terbiasa dengan jam karet gitu Ibu dan Bapak. Makanya saya apresiasi sekali untuk Ibu dan Bapak yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, selain tepat waktu, kami juga berharap Ibu dan Bapak tidak melakukan transaksi keuangan di hari H ya. Tapi saya yakin yang hadir di sini semuanya sudah melakukan transaksi ya, transaksi untuk pembiayaan begitu Ibu dan Bapak, termasuk untuk formulir partisipasinya juga silahkan dilengkapi. Tentunya ini untuk berkas ke panitia. Lalu jika diperlukan adanya MOU, mangga Ibu dan Bapak. Jika nanti diperlukan ada MOU, biasanya suka ada universitas yang setelah acara EduFair ini ada MOU gitu. MOU-nya diperkhususkan untuk apa? Untuk berbagai kegiatan atau program yang dilaksanakan di universitas gitu, kerjasama dengan sekolah. Misalkan suka ada kan Ibu dan Bapak itu ingin mengadakan acara khusus untuk anak-anaknya, misalkan program digitalisasi, digital marketing atau apa gitu, itu boleh sekali. Asal memang mangga silakan diajukan dan MOU-nya mungkin jelas gitu. Termasuk untuk siswa nanti yang masuk ke Universitas Ibu dan Bapak, itu kan biasanya ada MOU ya Ibu dan Bapak. Kita terikat oleh MOU supaya apa? Supaya kerjasama kita itu menjadi jelas, terukur dan akhirnya sistemnya kita apa namanya manjang gitu. Ibu dan Bapak perlu saya informasikan dulu karena ini tadi yang free ya apabila nanti tiba-tiba berhenti, tiba-tiba semuanya keluar, nanti Ibu dan Bapak saya akan berikan link berikutnya ya, link kedua gitu. Gitu. Saya pemberitaan dulu takutnya tiba-tiba nanti tiba-tiba mati. Oke, kita lanjut. Nah, untuk MOU seperti itu ya Ibu dan Bapak, mangga nanti dipersiapkan dari sekarang apabila Ibu dan Bapak ingin ada MOU bersama sekolah kami, entah itu MOU-nya berkaitan dengan anak kelas 12-nya atau